Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan penyuluhan mengenai TB yang akan dijelaskan oleh teman kita Rismawati dan Hasbi Risandi. Untuk itu, kepada Risma dan Hasbi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak RT dan Bapak RW, Bapak RT Teguh dan RW Taufik, terima kasih sebelumnya karena telah mengizinkan kami untuk melakukan penyuluhan pada Desa Kencana ini. Puji dan syukur beserta sholat dan sholawat kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang karenanya kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting kali ini untuk mengetahui tentang penyuluhan TB. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rismawati. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Bakti Kencana, dan rekan saya yang bernama Hasbi. Ya. Kedatangan kami ke sini untuk melakukan penyuluhan atau menjelaskan mengenai tentang TB. Setelah saya mengamati dengan menyebarkan beberapa data atau kuesioner kepada warga desa bencana ini, dapat diketahui 6 di antara 16 kepala keluarga telah terpapar atau pernah terpapar dan sedang terpapar oleh penyakit TB. Selain dari 12 kepala keluarga lainnya tidak pernah mengalami atau mengidap penyakit TB. Warga Desa Kencana telah mengetahui mengenai penyakit TB, namun ada beberapa yang kurang memahami tentang penyakit TB. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pengetahuan masyarakat tentang TB paru ini atau tuberkulosis, kami akan melakukan penyuluhan tentang TB. Oleh karena itu, saya dan rekan saya akan menjelaskan sedikit mengenai TB lebih lanjut, yang akan disampaikan oleh Hasbi. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Risandi. Saya sebagai penyuluh sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu TB. Apa itu TB? TB atau tuberkulosis adalah penyakit menular akibat bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyebar ke semua organ tubuh dan paling banyak mengenai paru. Bagaimana cara penularannya? Yaitu melalui percikan ludah penderita saat berbicara, dan juga melalui udara dan melalui bersin ataupun batuk. Lanjut. Untuk tanda dan gejala TB, yaitu yang pertama batuk berlangsung lama, sekitar 3 minggu ataupun lebih, biasanya berdahak juga. Terus yang kedua batuk berdarah, yang ketiga berkeringat pada malam hari, dan keempat nyeri dada pada saat bernapas atau batuk, yang kelima demam dan menggigil, yang keenam penurunan berat badan drastis, terus juga yang kedelapan tidak nafsu makan, dan kesembilan mudah lemas dan letih. Untuk pengobatannya, yang pertama pemberian antibiotik, terus yang kedua pemberian obat TBC selama 6 bulan tuntas, terus yang kedua pemberian obat TBC selama 6 bulan tuntas. Yang pertama ada obat ethambutol, terus Pro-TB 4, Mamikim, Isoniazid, terus Pyrazinamide. Terus untuk pencegahan dan cara meningkatkan kesehatan meliputi yang pertama ada menerima vaksin BCG, terus yang kedua penderita TB diobati hingga tuntas, terus yang ketiga tidak kontak langsung dengan penderita, dan yang keempat penderita tidak membuang sampah sembarangan seperti itu bekas batuk.
Terus yang kelima, jangan minum susu mentah, harus dimasak terlebih dahulu. Terus yang keenam, ventilasi rumah yang baik. Terus yang ketujuh, rajin berolahraga. Next. Apa beda TB dan TBC? Nah, kalau TB atau tuberkulosis adalah suatu penyakit bakteri menular yang berpotensi serius yang terutama mempengaruhi paru-paru dan disebabkan oleh bakterium tuberkulosis. TB paru adalah penyakit menular, penyakit saluran napas yang disebabkan oleh mikrobakterium yang berkembang biak di dalam bagian tubuh di mana terdapat banyak aliran darah dan oksigen. Infeksi bakteri ini biasanya menyebar melalui pembuluh darah dan kelenjar getah bening. Tetapi secara utama menyerang paru-paru juga. Sedangkan untuk TBC tulang belakang adalah tuberkulosis yang terjadi di luar paru-paru, tepatnya di tulang belakang. Penyakit ini umumnya menginfeksi tulang belakang pada area tengah punggung. TBC atau tuberkulosis tulang belakang dikenal juga dengan nama penyakit POT. Terus untuk penyebabnya, penyebab penyakit TB paru adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini memiliki erat dekat spesies mikrobakterial lainnya yang juga bisa menyebabkan tuberkulosis. Dan untuk penyebab TBC tulang belakang terjadi ketika bakteri Mycobacterium tuberculosis dari paru-paru atau lokasi lain di luar tulang belakang menyebar ke tulang belakang melalui darah. Bakteri ini kemudian menyerang keping atau sendi yang terdapat di antara tulang belakang sehingga menyebabkan kematian jaringan sendi dan kerusakan di tulang belakang. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh bakteri TBC pada paru bersifat dorman, namun tanpa disadari oleh pasiennya, tetapi aktif menyebar keluar paru-paru dan baru menunjukkan gejala ketika menyerang tulang. Ya, next. Terus untuk tanda dan gejalanya, gejala TB paru biasanya sesak napas, batuk, nafsu makan menghilang, demam, dan berkeringat dingin pada malam hari. Batuk berdarah, dan juga kurang berenergi. Rasa nyeri di dada, dan batuk berdahak dengan waktu yang berlangsung cukup lama, yakni sekitar 21 hari. Penyakit TB ini mudah menyerang apabila sistem kekebalan tubuh sedang menurun. Berbeda dengan gejala TB paru. Keberadaan TBC tulang belakang sulit dideteksi karena gejala umumnya baru akan timbul setelah infeksi cukup parah atau mencapai stadium lanjut. Terkadang gejalanya juga dapat terjadi tanpa disadari. Penderita TBC tulang belakang biasanya mengalami gejala berupa yang pertama nyeri punggung yang berpusat di satu bagian dan makin lama makin berat. Terus yang kedua rasa kaku di punggung. Yang ketiga benjolan atau pembengkakan di bagian punggung. Terus yang keempat punggung bungkuk atau kifosis. Terus untuk kesimpulannya tuberkulosis atau TB dan TBC tulang belakang adalah dua penyakit yang sangat berbeda. Tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru, sedangkan TBC tulang belakang adalah kondisi penyakit yang terjadi di luar paru-paru dan menjangkiti tulang belakang. Namun, kedua penyakit ini disebabkan oleh kuman yang sama, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Hanya berbeda letaknya saja. Ya. Baik, apakah ada yang ditanyakan kepada warga atau RT dan RW-nya mengenai TB atau TBC? Punten, mungkin saya izin bertanya ya, adik-adik. Ya, boleh. Pertanyaannya adalah mengenai TBC tulang belakang, itu apa bisa terjadinya penularan, Pak? Atau gimana? Tidak. Karena kebanyakan penderita tuberkulosis tulang ini tidak mengalami batuk yang dapat menyebar partikel virus aktif, sehingga tuberkulosis atau TBC tulang belakang umumnya tidak menular. Baik ya, terima kasih. Ya. Ada yang ingin bertanya kepada warga-warganya? Ada izin bertanya.
Untuk pengobatan TB sama TB paru sama tuberkulosis apakah sama atau beda? Berbeda, karena pengobatan TBC dilakukan dalam 2 fase, yakni intensif dan lanjutan. Sedangkan pengobatan TB paru membutuhkan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan infeksi bakteri lainnya. Antibiotik yang dipakai untuk mengobati penyakit ini biasanya harus diminum setiap hari selama 6 bulan tanpa putus. Baik, apakah sudah cukup jelas? Jelas deh, jelas. Mungkin cukup. Baik. Jelas. Sekian dari yang bisa saya dan teman-teman saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik. Sehat selalu, sukses selalu. Amin. Amin.